Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang operator precedence. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan peran dari operator precedence. Selain itu, Anda juga diharapkan mampu mengaplikasikan konsep operator precedence. Setelah terlebih dahulu kita mendiskusikan tentang apa itu operator serta peranannya, kita juga sudah membahas tentang assignment operator, arithmetic operators, relational, logical, dan bitwise operator. Kini kita memasuki bagian akhir dengan membahas tentang operator mana sih yang perlu didahulukan ketika muncul bersamaan dalam suatu ekspresi. Nah, ini yang nanti akan kita selesaikan dengan operator precedence. Hanya ada satu subtopik yang akan kita diskusikan pada sesi ini, yaitu operator precedence. Mari kita mulai. Kita akan masuk ke subtopik utama kita, dan ini kebetulan subtopiknya semata wayang ya, cuma satu. Kita akan awali dengan persoalan ya. Kita akan lihat apa sih persoalan yang ingin kita tackle dengan menggunakan operator precedence. Nah, kita lihat berikut ini ya. Di sini kita punya sebuah source code yang very simple ya. Ada main di sana, main function, kemudian kita punya 3 buah variabel tipenya unsigned short, I, J, dan R. I kita inisialisasi dengan nilai 10, J dengan nilai 20, dan R dengan nilai 0. Jadi R ini result gitu ya. Jadi untuk menampung hasil dari operasi-operasi gitu ya. Nah, kita akan lihat problems yang pertama. Di problems yang pertama, kita punya sebuah ekspresi ya. Di sini R sama dengan I lebih besar dari J kali 2 kurang 3. Jadi ekspresi ini cukup kompleks sebenarnya, tapi tetap satu ekspresi sebenarnya. Jadi kita harus lihat sub-sub ekspresinya. Di sini ada beberapa sub ekspresi sebenarnya. Tepatnya ada pertama ya, dari sebelah kiri kita bisa lihat ya, ada assignment, lalu ada perbandingan ya, relational. Di sana I lebih besar J, itu perbandingan ya, relational. Lalu ada perkalian ya, multiplication J kali 2 gitu ya. Lalu ada pengurangan, subtraction, 2 kurang 3. Nah, pertanyaannya adalah mana yang duluan kita kerjakan, berapa hasilnya. Nah, kalau kita eksekusi ini, nanti akan ditampilkan bahwa R adalah 0. R adalah 0, kok bisa? Gitu ya. Nah, ini mana yang duluan kita kerjakan? Ya, jadi apakah relationalnya duluan kita kerjakan, atau perkaliannya dulu, atau pengurangannya terlebih dahulu? Nah, itu pertanyaannya di sini. Berapakah hasilnya? Tentu hasilnya akan sangat dipengaruhi oleh mana yang terlebih dahulu dikerjakan. Kalau misalnya, contoh aja ya, misalnya relasionalnya dulu dikerjakan, jadi I lebih besar dari J, ya. I nilainya 10, J nilainya 20. Kalau 10 lebih besar dari J, itu kan tentu hasilnya failed ya, jadi testingnya failed, maka akan menghasilkan nilai 0, ya. 0, kemudian 0 dikali 2 dikurang 3, mana duluan? Oh, perkalian duluan, Pak, misalnya. Maka 0 dikali 2. 0 dikali 2 berapa? 0 ya. Lalu 0 dikurang 3 berapa? Minus 3. Kan salah ya, lain ya. Nggak benar, nggak pas. Nah, jadi mana yang duluan dilakukan? Nah, itulah yang akan kita selesaikan dengan operator precedence. Dengan merujuk pada operator precedence, maka kita bisa mengetahui mana operasi yang seharusnya didahulukan atau mana yang duluan dikerjakan. Nah, merujuk pada operator precedence yang adalah aturan mana yang duluan mana belakangan atau mana yang punya priority higher daripada yang lainnya, maka operasi perkalian multiplication lebih tinggi daripada dua operasi lainnya, atau dibandingkan dengan operasi relational yang di sebelah kiri, I lebih besar dari J, dan lebih besar atau lebih tinggi daripada operasi subtraction, 2 dikurang 3 ya. Oleh sebab itu J dikali 2
itu didahulukan. Nah, kemudian kita akan lihat mana yang lebih tinggi antara relational dengan operasi aritmatik yang pengurangan. Nah, di antara kedua ini yang lebih tinggi adalah operasi pengurangan. Oleh sebab itu, maka operasi pengurangan harus didahulukan baru operasi relational. Maka kalau kita lihat, kita enforce dengan parenthesis, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi hasil perkalian antara J dengan 2 baru akan dikurangkan dengan 3. Jadi J dikali 2 terlebih dahulu, hasilnya dikurang 3. Lalu hasil antara J dikali 2 lalu dikurang 3 dibandingkan dengan I dalam bentuk operasi relational ya. Baru hasilnya kita masukkan ke R ya. Jadi karena J itu nilainya 20, maka 20 dikali 2 adalah 40, 40 dikurang 3 adalah 37, dan I di situ konteksnya 10 ya. 10 lebih besar dari 37 adalah false atau failed ya. Failed proses relational testnya itu akan failed, bukan pass, maka akan menghasilkan nilai 0. Maka R nilainya adalah 0. Nah, itulah kira-kira untuk operator precedence. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, atau problem selanjutnya adalah, bagaimana jika semua operasinya sama? Di sini contohnya J dikurang I dikurang 3 dikurang 2. Nah, mana yang duluan? Mana yang harus kita operasikan terlebih dahulu nih? Semua sama nih. Di precedence semuanya sama. Mana yang duluan? Nah, disinilah peran dari yang namanya order of evaluation, atau mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Urutannya, kiri ke kanan apa kanan ke kiri. Nah, untuk setiap jenis operator itu ada ada ordernya ya. Ada yang dari kiri ke kanan dan ada dari kanan ke kiri. Ya, untuk kasus ini, kasus yang ada di contoh ini, di problem sini, di mana di sana operasinya semua pengurangan ya. Jadi J kurang I kurang 3 kurang 2, hasilnya kita simpan ke R gitu ya. Nah, karena di sini semua pengurangan, maka ordernya adalah dari kiri ke kanan. Artinya operasi yang paling kiri didahulukan, baru operasi sebelah kanannya, lalu ke kanan lagi sampai mentok ke paling kanan habis ya. Kira-kira seperti itu. Oleh sebab itu di sini pendekatannya adalah J dikurang dulu dengan I. Hasilnya dikurang dengan 3. Hasilnya dikurang dengan 2. Lalu kita simpan ke R. Nah, jadi itu untuk order of evaluation-nya. Nah, nanti ada juga bentuk yang dari kanan ke kiri, bentuk ordernya. Jadi operasi kanan dulu, baru ke kiri sampai mentok paling kiri. Ya, jadi Anda harus perhatikan mengenai operator precedence. Kita akan mengulik sedikit mengenai operator precedence. Jadi sebenarnya operator precedence itu ingin menjawab pertanyaan berikut. Ketika sebuah ekspresi, jadi ada sebuah ekspresi, ketika ada sebuah ekspresi yang di dalamnya terdapat banyak operasi, ya, ada banyak operasi ya, lebih dari satu itu namanya banyak ya, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ada banyak operasi dan operasi-operasi ini berbeda operatornya. Nah, pertanyaannya adalah operasi mana yang harus didahulukan sedemikian rupa sehingga hasilnya itu konsisten. Jadi kalau misalnya kita run di komputer ini, misalnya di komputer saya misalnya, itu harus konsisten ketika di run di komputer Anda, atau di run di komputer orang lain misalnya. Itu harus konsisten, tidak berdasarkan nasib atau garis tangan. Nah, diperlukan suatu aturan. Nah, aturan itulah operator precedence. Jadi itu yang diikuti, mana yang duluan, mana yang belakangan ya. Kira-kira ide besarnya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana jika tadi kan konteksnya ada satu ekspresi tapi di dalamnya ada banyak operasi. Nah, dan operasinya itu berwarna-warni kayak pelangi gitu ya. Nah, yang persoalan kedua adalah bagaimana jika operasinya itu sama semua atau dalam satu kelas precedence yang sama. Gitu ya, misalnya tambah dengan kurang. Itu kan dalam satu level precedence yang sama. Nah, pertanyaannya mana yang duluan dieksekusi atau operasi mana yang harus duluan dikerjakan? Nah, itulah bagian dari order of evaluation.
Jadi mana yang duluan dieksekusi itu ada ordernya. Dari kiri ke kanan kah atau dari kanan ke kiri. Nah, itu akan kita tunjukkan juga ya, akan ada aturannya juga ya. Nah, nanti akan ada tabelnya, jadi Anda bisa merujuk ke situ ketika melihat situasi di mana ada pelangi gitu ya, ada banyak operasi dengan operator yang berwarna-warni, dan bagaimana jika Anda bertemu dengan ekspresi yang di dalamnya ada banyak operasi, tapi operasi itu relatif dalam satu level precedence yang sama. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa bentuknya. Nah, satu hal lagi terkait dengan operator precedence. Nah, misalnya Anda ingin melakukan eh, apa namanya, ingin melakukan serangkaian operasi, tapi Anda ingin mengenforce urutan, ya, Anda tidak mau operator precedence itu berefek terhadap apa yang ingin Anda capai. Nah, Anda bisa enforce dengan menggunakan parenthesis. Jadi ada kurungkan. Jadi meskipun sebenarnya apa namanya precedence yang lebih rendah, Anda bisa enforce supaya dia dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan parenthesis ya, Anda kurungkan ya. Saya pikir itu apa namanya sangat intuitif ya. Nah, kita akan lihat seperti apa sih tabelnya. Nah, berikut ini adalah tabel operator precedence. Di sini ada urutannya ya, dari yang paling paling apa ya, paling harus didahulukan ya. Jadi dia punya highest priority, kemudian ada yang lowest priority. Nah, ini semua operatornya. Lalu untuk order of evaluation-nya ada di sebelah kanan ya, kiri ke kanan, kanan ke kiri ya. Itu silakan Anda perhatikan dan Anda bisa coba bereksperimen ya dengan kombinasi berbagai kombinasi dari operator pada level precedence yang berbeda-beda supaya Anda bisa dapat idenya. Barangkali dari semua operator yang ada di sini tidak semua pernah kita pakai, tapi ketika suatu saat Anda bertemu dengan operator tersebut, semoga Anda ingat dengan tabel ini ya. Wah, ini saya mau mengkombinasikan beberapa operator nih. Mana nih nanti yang akan dieksekusi duluan ya? Nah, itu Anda harus ingat dengan operator precedence. Jadi, tabel ini tidak untuk dihafal. Anda lihat aja di internet, itu saya pikir ada nih ya. Jadi Anda bisa refer ke sana. Saya pikir cukup untuk operator precedence. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sesi-sesi pembelajaran lainnya. Terima kasih. Ciao.